Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawir dari Prodi Pendidikan Agama Islam. NIM 1015 6123 048. Nah, di sini saya membuat video untuk memenuhi UTS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, dosen pengapu Iqbal Eshum Mhum. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu, jelaskan secara bahasa dan istilah sejarah menurut para ahli. Secara bahasa, sejarawan akademis Muhammad Ali mengatakan bahwa pengertian sejarah merupakan keseluruhan perubahan-perubahan dan kejadian yang benar-benar terjadi, atau ilmu yang menyelidiki perubahan-perubahan yang terjadi pada masa lampau atau sebuah peristiwa. Menurut Ali, sejarah selalu mengandung konsep perubahan-perubahan. Nah, secara istilah, sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sojarotun, yang berarti pohon. Penggunaan kata tersebut dalam konteks masa lalu mengacu pada pohon silsilah. Dalam hal ini, arti sejarah hanya mengacu pada masa asal-usul atau keturunan seseorang. Dan pertanyaan kedua yaitu, jelaskan kondisi sosial dan politik bangsa Arab sebelum Islam. Nah, kondisi masyarakat Arab sebelum Islam atau kondisi sosial masyarakat Arab sebelum Islam yang dikenal dengan zaman jahiliyah memiliki beberapa ciri, diantaranya yaitu perbudakan. Nah, di sini perbudakan merajalela dan menjadi hal biasa. Perbudakan bisa didapatkan dari hasil perang, hutan, atau hukuman. Dan di sana juga perempuan itu diperlakukan seperti benda mati. Bahkan harga dirinya direndahkan sejak masih bayi. Dan perang antar suku. Di sana pada masa jahiliyah atau kondisi sosial masyarakat sebelum Islam, pertempuran antar suku sering terjadi untuk mempertahankan kehormatan dan wilayah. Dan di sana juga mayoritas masyarakat bangsa Arab menyembah berhala, patun, atau benda-benda lain yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Dan adapun kebiasaan bangsa Arab yaitu pada masa jahiliyah memiliki banyak kebiasaan buruk seperti berjudi dan mencuri, serta praktik riba merajalela di mana bunga pinjaman bisa mencapai 100%. Nah, adapun kondisi politik bangsa Arab sebelum Islam yaitu terpecah-pecah dan tidak memiliki kepemimpinan sentral. Kepemimpinan politik di sana didasarkan pada suku-suku atau kabilah-kabilah untuk mempertahankan diri dari serangan suku-suku lain. Selain itu, kondisi politik bangsa Arab sebelum Islam juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu interaksi dengan kekaisaran Bizantium dan Persia, persaingan antar agama yaitu agama Yahudi, Nasrani, dan Zoroaster, dan keberadaan dinasti Himyar yang berkuasa di bagian Arab Selatan. Dan beberapa kondisi politik lainnya bangsa Arab sebelum Islam yaitu banyak terjadi peperangan antar suku seperti perang Fujjar, dan bangsa Arab memiliki rasa cinta berlebihan terhadap sukunya, dan itu terdapat kesengajaan antar kaum bangsawan dan masyarakat biasa. Pertanyaan ketiga yaitu, jelaskan kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Umat Islam mengalami kemajuan pesat pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Di antaranya yaitu ekspansi wilayah. Umar bin Khattab berhasil menaklukkan wilayah-wilayah sebelumnya yang dikuasai oleh kedua kerajaan besar, yaitu Persia dan Romawi. Wilayah-wilayah yang ditaklukkan meliputi Suriah, Palestina, Mesir,
dan Irak. Dan pendidikan Islam pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab memerintahkan panglima perang untuk mendirikan masjid sebagai pusat ibadah dan pendidikan di setiap wilayah yang ditaklukkan. Ia juga mengangkat guru-guru untuk mengajarkan Al-Quran dan ajaran agama lainnya. Dan adapun itu, Umar bin Khattab membuat tata bahasa Arab untuk menghindari kesalahan dalam membaca dan memahami Al-Quran dan hadis. Umar bin Khattab juga berhasil membuat kalender Hijriah yang digunakan hingga saat ini. Umar bin Khattab merupakan orang yang pertama dalam Islam yang memerintahkan untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Dan Umar bin Khattab menetapkan hari Jumat, yaitu hari Jumat sebagai hari libur. Dan Umar bin Khattab juga kebebasan akidah. Orang-orang yang hidup di bawah naungan pemerintah Umar terjamin kebebasannya dalam berakidah. Dan sistem administrasi, Umar bin Khattab berhasil menata sistem administrasi dengan baik sehingga pemerintahan berjalan stabil dan rakyatnya sejahtera. Pertanyaan keempat yaitu jelaskan perbedaan jelaskan latar belakang terjadinya perang Siffin. Nah, perang Siffin terjadi karena perbedaan pendapat antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah mengenai kisos atau hukuman bagi pembunuh Khalifah Utsman bin Affan. Muawiyah menuntut Ali untuk menghukum kisos pembunuh Utsman dengan alasan bahwa Ali tidak layak dibaiat sebagai khalifah jika tidak melakukannya. Sedangkan Ali berpendapat bahwa kondisi negara yang sedang kacau tidak memungkinkan untuk menghukum pembunuh Utsman yang identitasnya tidak jelas. Itulah latar belakang terjadinya perang Siffin, karena kaum Muawiyah bersikeras untuk membunuh Utsman bin Affan, sedangkan Ali tidak sewenang-wenang membunuh karena di situ identitas yang membunuh Utsman bin Affan tidak jelas. Pertanyaan kelima yaitu jelaskan perbedaan kebijakan politik masa dinasti Umayyah di Damaskus dan masa dinasti Abbasiyah di Baghdad. Perbedaan kebijakan politik antara dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah diantaranya yaitu yang pertama, sistem pemerintahan. Dinasti Umayyah menggunakan sistem monarki, yaitu pergantian khalifah berdasarkan garis keturunan, sedangkan dinasti Abbasiyah menggunakan sistem ihtihad, yaitu pergantian khalifah berdasarkan pemilihan oleh Dewan Penasihat. Dan yang kedua yaitu orientasi kebijakan. Dinasti Umayyah lebih mengedepankan memperluas wilayah Islam, sedangkan dinasti Abbasiyah lebih memfokuskan diri pada pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Dan yang ketiga yaitu perlakuan terhadap mawali. Pada masa dinasti Umayyah, kelompok mawali menempati posisi yang rendah, sedangkan pada masa dinasti Umayyah, mawali diakui dan tidak dibedakan dalam urusan politik dan negara. Dan yang keempat itu pemindahan ibu kota. Dinasti Abbasiyah memindahkan ibu kota pemerintahan dari Damaskus ke Baghdad, Irak. Alasannya adalah karena kedekatan lokasi Baghdad dengan Iran yang merupakan basis kekuatan Abbasiyah. Itulah tadi 5 pertanyaan UTS dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Semoga bisa bermanfaat bagi pribadi saya sendiri. Saya akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.